Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Aisyah Uswatun Hasanah, mahasiswa perbankan syariah dengan NIM 24 10 80 274. Nah, di video kali ini setelah membahas di video yang sebelumnya kita membahas dinasti Umayyah, sekarang kita membahas dinasti setelahnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Gimana sih peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan teman-teman, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriah atau pada tahun 750 Masehi setelah runtuhnya Bani Umayyah. Pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad. Nah, ini kan muncul ya banyak pemberontakan, maka Khalifah di dinasti Umayyah ini digulingkan. Nah, berdirilah dinasti Abbasiyah dengan ibu kota di Baghdad. Di dinasti Umayyah tadi kan pusat ibu kotanya itu ada di Damaskus, Syria ya. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini ibu kotanya dipindah teman-teman ke Baghdad atau di Irak sekarang. Nah, Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah, yang mana pemerintahannya ini tadi berpusat di Baghdad, yang kemudian menjadi kota paling maju dan terkenal di dunia pada masanya. Siapa yang udah pernah dengar Baghdad? Pasti teman-teman sering banget ya dengar kota ini. Nah, berbeda dari Bani Umayyah yang cenderung dikuasai bangsa Arab, dinasti Abbasiyah ini lebih terbuka teman-teman dengan berbagai etnis. Nah, ada dua golongan ya di dinasti Abbasiyah ini. Nah, lalu para khalifah diberi kebebasan berpikir yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman sebenarnya karena dinasti Abbasiyah ini kan lebih terbuka terhadap berbagai etnis. Jadi khalifahan ini dipegang oleh keturunan Arab murni, sedangkan dari menteri-menterinya ini boleh teman-teman dari Mesir, dari Persia, dari Turki, dari segala macam etnis untuk menteri-menterinya. Tapi khusus untuk khalifahnya dia harus keturunan Arab murni. Nah, para khalifah ini memberi kebebasan berpikir dan sangat mendukung ilmu pengetahuan. Nah, pada masa ini banyak buku-buku Yunani, Persia, dan India diterjemahkan dalam bahasa Arab. Di dinasti Umayyah kan sudah mulai ya teman-teman diterjemahkan. Nah, di dinasti Abbasiyah ini lebih banyak lagi diterjemahkan teman-teman. Maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi yang karya-karyanya menjadi dasar ilmu modern. Nah, kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya, yaitu Al-Ma'mun. Mereka membangun Baitul Hikmah. Apa sih Baitul Hikmah? Baitul Hikmah itu adalah pusat pengetahuan yang berisi perpustakaan dan tempat riset ilmiah. Nah, karena ilmu pengetahuan ini berkembang, karena ilmu pengetahuan ini berkembang pesat teman-teman. Ilmu apa aja sih yang berkembang pesat saat itu? Ada ilmu kedokteran, ada matematika, astronomi, filsafat, dan yang lainnya. Selain itu, ekonomi dan perdagangan juga maju. Kenapa? Karena letak Baghdad sendiri kota yang strategis. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuasaan Abbasiyah ini mulai melemah karena banyaknya daerah yang memberontak dan memisahkan diri. Banyak juga konflik politik, perebutan kekuasaan, serta serangan dari luar seperti perang salib dan serangan Mongol makin memperparah keadaan. Pada tahun
1258 Masehi, pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu Baghdad, sehingga kota Baghdad ini hancur total. Khalifah terakhir terbunuh dan berakhirlah kejayaan dinasti Abbasiyah. Meski begitu, warisan ilmu pengetahuan dan budaya dari masa Abbasiyah tetap hidup dan menjadi dasar kemajuan dunia modern. Periode ini menjadi bukti bahwa Islam pernah memimpin dunia dengan ilmu, budaya, dan peradaban yang gemilang. Nah, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.